Oke, selamat pagi. Kembali lagi bersama Payungi University. Kali ini kita akan berbincang tentang disabilitas. Kebetulan pagi ini kita ada kegiatan di Payungi tentang melintas disabilitas. Dan di sini sudah hadir. Ini orang baik. Saya juga baru kenal. Alhamdulillah beliau ini sudah berkecimpung 15 tahun di perjuangan untuk memperhatikan, untuk menemani, untuk menolong teman-teman disabilitas. Nah, sebagai sebuah edukasi tentu kita ingin mendengar perspektif beliau tentang bagaimana kondisi perjuangan disabilitas khususnya di Kota Metro, di Lampung, bahkan mungkin nanti di level nasional, karena juga beliau punya jejaring di teman-teman nasional dalam upaya untuk memberikan perhatian lebih pada teman-teman disabilitas. Nah, kita kenalan dulu, Mbak. Nama siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Yunita Firia. Saya lahir di Bandar Lampung, 15 Juni 76. Pekerjaan saya pure pengusaha. Iya. Saya punya sekolah musik, saya punya kursus bahasa Inggris. Sekolah musiknya namanya? Kalau dulu Kawai, sekarang itu Adante Music School. Adante. Apa sih arti Adante itu? Berjalan perlahan tapi pasti. Berjalan perlahan tapi pasti. Itu kayak arti konsisten ya? Iya, konsisten, perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Sini-sini Kopitiam tuh punya Mbak ya? Iya, itu kebetulan punya anak saya juga. Oh. Anak saya sih, tapi ya masih dengan saya juga sini-sini Kopitiam. Saya baru kemarin sore, saya ada info kayak gitu di sponsor, di IG sponsor, saya klik gitu kan. Loh, Kopitiam. Terus kemudian barulah teman-teman jejaring cerita, loh ini kan punyanya Mbak Yunita katanya. Iya, itu baru sih, baru 4 bulanan ini sih. Pengen bikin konsep baru gitu loh. Juga, gitu. Oke, dengan background seperti itu kemudian Mbak Yunita gimana kok bisa kecemplung nih di isu disabilitas? Iya, dibilang kecemplung iya sih gitu loh. karena bahkan saya sendiri kalau ditanya semua orang pasti bertanya, kamu ngapain ngurusin disabilitas? Backgroundnya apa gitu loh. Saya sendiri saya bilang gak tahu, mungkin udah seperti takdir ya, udah jalannya aja seperti saya mengalir seperti jalan tol lah gitu loh. Nggak pernah berpikir cita-cita juga tidak ya. Bahkan ibaratnya dulu dari sekolah apa segala macam kita jarang lah melihat disabilitas di sekeliling kita, itu jarang loh, bisa dibilang gitu lah. Bahkan kadang sering dianggap angin lalu ya. Iya, nggak tahu apa gitu loh. Ya biasa kita temen taunya dulu kasihan. Oh, yaudah kita nyumbang, sekedar itu aja kalau dulu ya gitu loh. Nah, jadi awalnya tuh ya karena saya buka sekolah musik, saya pernah nonton konser anak-anak autis. Kalau tahu I'm Star Band, kalau dia udah sampai go internasional. Dulu itu saya pernah panggil mereka bahkan ke Metro. Dulu untuk pencanangan sekolah inklusi. Ya kan. Awalnya nonton mereka gitu loh. Nonton mereka. Rata-rata mereka apa? Autis. Dulu awalnya pertama kali yang saya lihat adalah yang autis gitu loh. Autis, kemudian alangkah hebatnya ya. Kemudian saya bicara dah. Saya duduk walaupun saya duduk di depan, kemudian saya pindah ke belakang. Saya duduk di antara ibu-ibu yang hebat. Begitu saya bicara dengan mereka, ngobrol dengan mereka, saya merasa gila ya. Saya itu mesti bersyukur banget sebagai seorang ibu ya. Saya sebagai seorang ibu, saya punya anak 3, saya harusnya bersyukur banget melihat mereka, perjuangan mereka, cerita segala macam, mulai dari nol seperti bahkan ada satu yang ibunya itu dulunya direktur bank, sampai dia lepasin semua karirnya untuk membimbing anak dia agar bisa maju. Karena dia tahu anak disabilitas atau salah satunya autis itu, yang waktu itu autis ya, akan maju kalau ada support, terutama dari orang tua sendiri. Dan itu proses yang tidak mudah. Wah, itu proses yang tidak mudah, dan saya tahu saya tahu mereka cerita itu dari ibaratnya ya
dengan air mata lah gitu loh. Betapa hancurnya mereka juga cerita. Jadi kayak mana taunya? Saya juga kan nggak ngerti. Jadi saya juga tanya. Jadi kayak mana sih taunya anak itu akhirnya terdeteksi autis ya? Mereka bilang ya dari perkembangan, dari apa akhirnya ke dokter. Mungkin mereka kan orang lebih berada, jadi lebih cepat terdeteksinya ya. Gitu. Mulai dari itu saya bertemu dah dengan guru-guru yang ngajar anak-anak ini. Yang punya kurikulum untuk spesial anak, untuk spesial anak-anak yang berbeda tadi, different ability tadi ya, untuk difabel. difabel. Saya tanya, bisa nggak konsep ini saya mau bawa ke Lampung? Saya bilang, Bu Yunita pernah lihat nggak? Maksudnya anak-anak disabilitas di Lampung itu seperti apa? Enggak, karena memang kita belum waktu zaman 15 tahun yang lalu itu belum tahu seperti maksudnya orang tua open gitu. Oh jarang sekali gitu loh. Atau memang malah mereka cenderung menyembunyikan ya, malu kalau iya, banyak yang karena mungkin fasilitasnya juga belum begitu memadai. Ya. Sampai hari ini bahkan. Ya, tapi sekarang sih jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Terapis apa segala macam, metro itu terlengkap. Komunitasnya pun terkompak selampung. Tapi itu bagi Mbak Yunita kan mesti ada perbaikan terus kan? Oh terus. Nah, kalau Mbak Yunita membandingkan misal dengan negara lain? Ya jauh deh. Saya punya teman satu anak dia di Amerika, anaknya cerebral palsy. Dia cerita dengan saya, kalau di sini semua ditanggung oleh negara, dia bilang. Bahkan dia bilang, gue ini nggak boleh kerja untuk ngurusin dia, tapi gue digaji. Seorang ibu digaji oleh negara untuk ngurusin anaknya, tapi itu terpantau terus. Berapa lama sekali katanya, tapi dari dinas sana itu memantau terus. Tidak boleh anak disabilitas itu tidak sekolah. Tidak boleh gitu loh. Jadi mereka akan masuk penjara kalau menelantarkan. Kalau menelantarkan. Menelantarkan kan. Karena mereka sudah dikasih semuanya difasilitasin, bahkan orang tuanya yang ngurus itu digaji. Itu yang saya tahu karena kebetulan itu teman SMP saya, dia di Amerika gitu loh. Dan itu yang membuat Mbak Yunita terus ini nggak akan pernah perjuangan nggak akan pernah selesai dong. Nggak. Tentang disabilitas ini. Sebenarnya disabilitas ini kategorinya apa aja sih Mbak? Ada yang kategori fisik, intelektual itu. Terus apa jenis-jenisnya? Wah, jenis-jenisnya banyak itu banyak lah. Mulai dari tunarungu, tapi sekarang teman-teman itu lebih memanggil teman tuli. Teman tuli. Iya, itu lebih ramah ya, gitu loh. Down syndrome. Down syndrome itu kelainan genetik yang kalau orang awam sih ngomongnya 1000 wajah. Itu langsung ibaratnya begitu melihat udah terdeteksi gitu. Dari wajahnya kelihatan. Dari wajah udah terlihat gitu. Terus? Kemudian autis dengan Down syndrome bedanya apa? Down syndrome itu wajahnya kelainan genetik. Wajahnya kelihatan. Ya, terlihat. Kalau autis dia dia itu untuk interaksi sosialnya itu tidak ada. Bahkan kalau menurut saya dulu itu saya sangat terhenyu karena saya tahu autis itu kalau tidak diterapi ujung-ujungnya itu bisa jadi ODGJ. Karena dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi dia seperti asik dengan dirinya sendiri. Main-mainan alat sendiri. Ya, dia nggak bakal menyapa apa segala macam, tidak akan. Makanya yang mereka main HP sendiri itu disebut generasi autis tuh ya? Itu sebetulnya sih seperti bulian, tapi sih sebetulnya itu banyak diprotes sih Mas. Itu karena jadi kadang-kadang di komunitas autis kenapa sih mereka mesti dijadiin stereotip, dicontoh gitu ya? Iya, yang sesuatu yang tidak baik. Padahal labeling. Bukan maunya mereka untuk seperti itu gitu. Untuk menjadi autis ya? Iya. Bahkan sekarang juga ada bulian permainan kayak bahasa isyarat, itu kemarin sempat dibahas di grup juga. Untuk bahasa isyarat itu bahasa komunikasi untuk para tuli loh, bukan mainan. Betul. Itu yang perlu diketahui masyarakat luas untuk mengerti lah gitu loh. Mereka juga peka ya, maksudnya mereka itu tidak mau juga seperti itu, tapi tolong
sama-sama saling menghargai, kami ini sama gitu loh. Terus kira-kira apa nih? Kita kan di Payungi ya. Hmm. Saya tuh ketemu dengan beliau ya baru minggu yang lalu. Iya. Tapi kemudian interaksinya tuh jadi cepat karena kita juga sering berinteraksi dengan teman-temannya beliau. Karena beliau juga bawa beberapa tim gitu. Kemudian malam Sabtu, beliau juga ngisi kemarin di materi kami di Pesantren Wirausaha. Jadi kami juga ingin mentransfer knowledge ini ke para pedagang, ke para warga gitu. Nah, hari ini kita akan ada diskusi dengan melintas disabilitas. Itu ini kita memvideokan ini dalam upaya untuk teman-teman mungkin bisa memahami khususnya di Metro nanti. Payungi itu pengen memperjuangkan sebuah kampung yang ramah disabilitas. Nah, kira-kira Mbak Yunita apa nih harapan-harapan yang mungkin kelak mimpinya ini mau sejauh mana gitu? Kita mau ada kegiatan apa kan gitu? Jujur ya, ekspektasi saya pertama kali datang ke Payungi itu sekedar memperkenalkan untuk disabilitas ini ada loh di sekitar kita. Kemudian saya pengen sekali-sekali, saya kan punya sanggar juga nih, sanggar untuk sanggar anak-anak disabilitas di sana itu diajari menyanyi, menggambar, mewarnai, tapi kadang belajar berhitung karena banyak anak-anak tunagrahita itu bahkan udah 13 tahun, 15 tahun itu belum bisa baca. Oke. Jadi edukasi terus-menerus, pendampingan terus-menerus. Bila perlu mereka ada skill. Ya. Itu yang paling penting karena kan itu disabilitas itu memang ada 3, mampu didik, mampu latih, cuman mampu rawat. Mampu didik, mampu latih, mampu rawat. Mampu rawat ini yang memang sudah nggak bisa kita nggak bisa apa-apain lagi lah, maksudnya dia cuman tidur ya, memang udah mungkin kasusnya paling parah lah gitu, udah parah. Itu cuman bisa dirawat. Mungkin itu kalau mampu mungkin dia di pendidikan nggak bisa, tapi kita bisa mampu latih. Mampu latih. Nah, itu yang perlu kita ini. Nah, saya pikir di Payungi ini segala macam ada gitu loh. Karena ini bukan skill saya untuk bisa melatih mereka gitu loh. Iya. Kayak gini teman-teman, kita tuh bisa ngajak mereka untuk ngelukis. Nah, iya. Barista. Iya. Mungkin dia ekoprint. Iya. Mungkin dia nata perpustakaan, ya kan? Bagaimana mereka diajak untuk repetisi mengulang-ulang apa yang diajarkan itu ya? Iya. Mereka akan bisa untuk diajarkan dengan cara diulang. Mereka bahkan mereka bisa lebih rapi dan lebih tertib. Oke. Cuman prosesnya nggak mudah ya. Itu yang perlu diketahui. Kemudian kalau yang urusannya tidak dengan mental, teman fisik atau tuli itu mudah lah, kita bisa didik gitu. Tapi kalau yang urusannya dengan mental itu tuh selain kita ada latih, itu tiap pelatihan dan pekerjaan pun mereka perlu pendamping, namanya pendamping disabilitas. Nah, itu yang belum saya dapat. Yang misalnya banyak nih masukan dari perusahaan minta karena untuk ngisi kuota disabilitas, tapi yang diminta ada kriteria. Jadi ya nggak semua bisa terpenuhi. Nggak bisa. Karena dikriteriakan. Iya, dikriteriakan. Yang bisa aja. Sedangkan yang nggak bisa ini gimana gitu loh. Yang nggak bisa ini bagaimana? Ini problem swasta dalam mengakomodir mereka ya. Belum negara yang tidak memfasilitasi mereka sejak kecil, sejak lahir ya. Tidak deteksi dini ya. Nah, itu juga deteksi dini itu penting. Ya kan, mulai dari misalnya bila di keluarga ada kelainan genetik juga, tolong diperiksa. Karena disabilitas itu bisa jadi disabilitas itu dari mana? Bisa dari dalam, bisa dari luar kan. Kalau dari dalam emang karena genetiknya juga ada. Kemudian seorang ibu hamil yang ketika hamil berada misalnya ada stres, dalam tekanan, itu pun bisa menjadikan anaknya disabilitas ke depannya. Karena virus, kalau terkena virus juga dari pas ketika hamil jatuh, itu bukan perkara mudah loh, jangan menyepelekan gitu. Kemudian pas saat tumbuh kembang anak
itu juga makanan gizi. Tadinya anaknya ini nggak kenapa-napa, tapi gizinya itu tidak dijaga. Dia bisa jadi pola DI. makan. Iya, karena kurang gizi, dia jadi akhirnya DI. Jadi tunagrahita. Gitu. Ya kan, itu juga bisa. Itu banyak kejadian seperti Tunagrahita itu. itu bahasa lainnya apa itu? Dia disabilitas mental ya, jadi Ya kayak kurang gizi, Iya. kurang ini gitu iya. ya. Jadi IQ-nya turun. Oh, oke, Jadi IQ, perkembangan IQ-nya nggak berkembang. Jadi kayak mohon maaf lemot gitu Iya. ya, dia nggak nyambungan. Iya. Itu juga bagian dari disabilitas. Ini bagian dari disabilitas. IQ di bawah 70 itu udah termasuk disabilitas mental. Dia namanya tunagrahita gitu loh. Oke. Terakhir Mbak, apa harapan dari komunitas disabilitas ini untuk pemerintah mungkin? Untuk pengelolaan kita dalam kolaborasi lah ya, komunitas, negara, swasta itu harapannya apa? Pertama, ya kan, tolong fasilitas untuk terapi. Banyak keluarga-keluarga kayak misalnya cerebral palsy ya kan. Dia itu dulu cerebral palsy. Dia untuk bawa ke rumah sakit. Memang punya BPJS punya gitu. Tapi kan kemudian mereka menengah ke bawah. Mereka untuk bawa ke rumah sakit nggak mungkin bawa motor. Untuk kalau anak cerebral palsy, ya kan. Ya kasih inilah dong fasilitas untuk mereka bisa dijemput. Kita ada maksudnya saya pernah usulkan sih bahkan saya pernah usulkan layanan prima untuk mereka itu. Iya, pelayanan untuk mereka itu teraturin untuk terapi dengan cara dijemput kayak pakai mobil puskes. Mungkin di puskes kan nggak ada tempat terapi, tapi puskes pasti punya mobil ambulan. Bahkan setiap kecamatan ada di ada kan gitu loh. Dijemput untuk terapi, kemudian di rumah sakit dijadwalkan mereka mesti hadir. Kemudian kita juga tetap edukasi gimana pendampingan orang tua di rumah itu seperti apa juga. Itu satu untuk terapinya, karena untuk menjadi dia bisa mandiri itu salah satu yang tidak boleh terlewatkan. Jangan sampai dia nggak bisa bicara karena telat di terapi bicara, okupasinya, sensori integritasnya itu penting untuk dia menuju ke pendidikan. Nah, di pendidikan pun nggak mungkin ya, metro ini termasuk lumayan udah agak mending lah ya daripada kabupaten lain. Saya bahkan saya punya data per kabupaten itu ada berapa berapa sekolah SLB. Metro itu ada 5. Lumayan banyak loh. Iya. Tapi yang negeri 1. Yang lainnya swasta. Dan biaya sekolahnya sekolah terjangkau. Kalau swasta mahal ya? pasti mahal. Ya? Pasti mahal Mas. Gitu loh, pasti mahal gitu loh. Nah, kemudian guru-guru untuk SLB ini yang bahkan ini saya pernah langsung bicara dengan Kadis Pendidikan Provinsi. Mereka pun bicara, mereka juga kesulitan untuk mencari guru untuk guru SLB gitu. Okay. Untuk guru spesial ini susah gitu loh. Saya merasa bisa nggak sih misalnya pemerintah minimal per kabupaten memberi beasiswa ke mahasiswa untuk sekolah guru itu. Guru khusus itu. Guru khusus untuk disabilitas, untuk guru-guru SLB itu tuh perlu guru khusus sebenarnya. Tapi karena nggak ada ya sedapatnya ujungnya gitu. Itu yang kadang-kadang kenapa kok perkembangannya sedikit sekali. Progresnya itu lambat. Iya. Karena bukan bidang dia. Padahal ini dengan kebijakan politik kita bisa mempercepat pelayanan itu, bisa memberikan fasilitas itu gitu. Kenapa enggak gitu? Itu kan bisa dengan kebijakan pemerintah. Ya, yang kami minta bukan cuma bukannya kita nggak perlu namanya kursi roda, alat bantu kayak misalnya cerebral palsy itu perkembangan itu alat bantunya itu banyak banget, perlu banget. Bukan cuma sekedar kursi roda, sepatu AVO,
Sepatu apa itu? Sepatu yang untuk meluruskan kaki, Oh. bentuk tubuh gitu loh. Itu nggak murah kan. Dia tuh Banyak sekali ya sebenarnya harapan kebutuhan untuk bagaimana pemerintah benar-benar juga mendengarkan ini mereka klasifikasinya seperti apa, penanganannya bagaimana, fasilitasnya bagaimana kan gitu ya. dan terus dibimbing, nggak bisa cuman dilihat sekali habis itu tinggal, nggak bisa. Ya kan, orang tua apalagi kalau menengah ke bawah itu kan edukasinya itu nggak, kita bukan cuman anaknya yang kita perlu bimbing, tapi orang tuanya perlu kita edukasi juga. Iya. Itu PR yang belum ini sih, walaupun goalnya gimana caranya setelah pendidikan, goal terakhir adalah gimana cara mandiri. Oke teman-teman, saya kira ini awal yang baik. Nanti bisa kita lanjutkan di segmen-segmen selanjutnya. Dan dari harapan beliau tadi, kita juga bisa melihat beliau ini pasti banyak berkorban. Untuk ngurusin begini, beliau ini banyak berkorban, ya. Baik uang, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Sehat-sehat selalu Mbak Yunita. Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam payung. Selamat pagi. Selamat pagi.